Ya, oke. Mari kita bersama-sama buka persekutuan kita di sore hari ini. Kita mau nyanyi lagu nyanyi kita nih, yang terutama. Mari kita nyanyikan. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. 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 Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Ya, mari sekarang kita mau buka dulu kita dengan doa. Saya bolehkah minta tolong ke Bu Joko untuk memimpin acara kita? Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang hadiratmu Bapak sore hari ini bersama saudara-saudara kami via persekutuan rumah tangga via Zoom. Tuntun kami Tuhan untuk mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, agar kami dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu saja.
Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Joko. Ya, sekarang kita mau persiapkan hati kita ya. Kita mau menyanyi sebuah pujian nih. Sejenak aku menoleh. Nah, ini lagu yang mengisahkan tentang sebuah ini ya penghayatan kita dalam kehidupan ini gitu. Nah, jadi sekarang kita mau nyanyikan bersama-sama ya. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah kutempuh. Kasih Tuhan ku peroleh membuatku terteguh. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat. Bukan pula orang lain hingga aku didekat. Oh betapa aku heran dilimpahkan yang terbaik. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Bila Tuhan ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Ya, jadi itulah lagu yang indah ya. Itu tadi dari YKB, Yayasan Komunikasi Bersama GKI. Nah, sekarang kita mau bersama-sama masuk ke dalam renungan ya. Saya ajak kita semua untuk terlebih dahulu bersatu dalam doa. Ya Tuhan, pada hari ini di tengah-tengah segala pergumulan hidup, di tengah suasana yang mungkin tidak ideal bagi kami untuk kami pilih sebagai apa yang kami jalani, tetapi kami merasakan bahwa Tuhan hadir dan Tuhan beserta dengan kami sekeluarga. Untuk itu ya Tuhan, supaya kami semakin betul-betul merasakan adanya tangan kasih Tuhan yang terus menuntun kami dan menguatkan kami. Berpesanlah Tuhan melalui firman yang sebentar lagi kami akan dengarkan bersama. Dan biarlah Tuhan sendiri yang taruh pengertian di dalam hati serta pikiran kami masing-masing, supaya pesan ini betul-betul bukan hanya dapat kami lakukan, tetapi betul-betul juga bisa menjadi sesuatu yang menguatkan bagi kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Mari, ibu-ibu sekalian, saya ajak untuk membuka 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai dengan 8. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai dengan 8. Saya akan membacakan untuk kita semua ya. Mari kita bersama-sama memperhatikan bacaan firman. Ya, 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8, Bu. Perikopnya judulnya Elia ke Gunung Horeb. Ya. Baik, saya bacakan untuk kita semua. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang,
Maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Jadi demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang terus-menerus untuk mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada hari ini tema kita adalah yang tadi ya, Tuhan yang tahu batas. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu kalau kita berbicara kita sendiri ya sebagai manusia, pasti kita selalu bilang bahwa kita itu manusia yang terbatas ya. Banyak ungkapan-ungkapan bahwa manusia itu terbatas, manusia itu lemah gitu ya. Bahwa kita ini daging gitu. Roh memang penuh tetapi daging lemah katanya. Atau manusia itu tempat luput dan salah begitu. Salah dan Oh, lupa. kalau misalnya apa tuh kalau kata saudara-saudara kita yang muslim juga, kesempurnaan hanyalah milik Allah yang Maha Kuasa gitu ya. Jadi kita semua selalu mengimani di mana-mana agama tidak ada yang pernah mengimani bahwa manusia itu tanpa batas gitu ya. Manusia itu selalu menjadi makhluk yang butuh bantuan. Bahkan kita kalau nggak ada bantuan dari alam sekitar, kita bikin gitu ya. Kita bikin sendiri supaya apa yang terbatas itu menjadi bukan lagi kendala gitu ya. Bahkan kalau kita ngomong soal gadget ini ya kan, soal HP, coba kalau sekarang lagi pandemi, nggak ada laptop, nggak ada internet, nggak ada HP. Kita mau apa? Diem-diem aja di rumah ya, doa-doa sendiri. Kita nanti kebaktian-kebaktian sendiri, nyanyi-nyanyi sendiri. Paling tidak sekarang gara-gara ada alat bantuan ini, apa yang terbatas dari kita, nah itulah kemudian yang menjadi tidak masalah lagi gitu ya. Nah sekarang kemudian kalau kita berbicara tentang hidup, ibu-ibu semua pasti juga ngalamin gitu ya. Bagaimana sih hidup itu zaman sekarang apalagi dengan pandemi begini juga gitu ya. Kita melihat ada banyak situasi yang semakin lama semakin membuat kita khawatir begitu. Dan kalau kita tahu juga dari beberapa saudara kita juga sampai harus isolasi mandiri gitu ya. Dan itulah yang kita sekarang hadapi, bahwa manusia begitu terbatasnya. Sampai kita itu merasa kadang-kadang gitu ya, kita sendiri bertanya-tanya, kita tuh bisa nggak sih sebetulnya gitu kan, kita bisa melewati ini nggak sih, apakah ini sebetulnya sesuatu yang sudah di luar batas kita kan gitu. Kadang-kadang mungkin kita juga punya pergumulan, kita sampai tanya begitu ya, Tuhan ini saya nih bisa ngadepinnya apa enggak gitu loh, karena kalau saya nalar sendiri masalah ini tuh terlalu berat gitu. Kalau saya berusaha berjuang sendiri, ya sama gitu ya. Untuk bisa menyelesaikan masalah ini nggak mungkin. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, justru ketika kita melihat cerita dari firman Tuhan gitu ya, terbatasnya manusia itu ternyata betul-betul
tidak melihat siapapun gitu ya, tidak melihat tidak pandang bulu begitu ya. Bahkan nabi saja itu pun juga ternyata bisa mengaku bahwa dirinya itu punya batas, sudah limit, sudah sampai di mana dia itu sudah tidak bisa lagi menahan. Padahal Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu ya, pandangan orang Kristen bahkan gitu ya, kita nggak usah bicara agama lain deh. Pandangan orang Kristen mengenai para pelayan Tuhan misalnya. Itu kan orang-orang yang kelihatannya kan lebih gitu ya, extraordinary gitu. Luar biasa gitu kan. Di luar dari sesuatu yang biasa. Berarti kan harusnya punya sesuatu yang memang dia tuh batasnya tuh jauh di atas yang lain. Tetapi ternyata bahkan di zaman sekarang Bapak Ibu Saudara, banyak pelayan-pelayan yang mengatakan, aduh pelayanan itu ya, memang jalannya itu jalan yang sepi gitu. Mau ketemu orang itu tuh, aduh jarang gitu ya, paling papasan satu, papasan lagi satu, nanti pisah lagi gitu. Itu tuh pelayanan tuh begitu. Dan banyak orang yang akhirnya yang melayani pun berkata ya, sendiri amat sih gitu ya rasanya ya gitu. Sendiri amat sih, kok kayak semua-semua ditahan harus disimpan sendiri sih gitu. Dan seringkali ada banyak juga kondisi-kondisi yang memang kita sendiri mungkin yang melayani gitu. Kita harus mengakui bahwa orang nggak akan paham gitu. Orang nggak akan paham pergumulan kita. Kita mau ceritain aja, nggak akan paham. Karena apa yang kita jalani memang khusus masing-masing. Begitu. Nah kemudian Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat ceritanya Elia, itu sama sebetulnya. Kalau kita membandingkan Elia dengan hamba-hamba Tuhan yang lain dalam Alkitab, sebetulnya Elia itu adalah salah satu nabi yang bisa dikatakan punya prestasi yang tinggi, gitu ya, kalau kita lihat kisahnya, tetapi juga punya tantangan yang tinggi. Kita bicara dulu masalah tantangannya Elia deh. Ibu-ibu sekalian, Elia itu datang di zaman-zaman di mana orang-orang bahkan raja Israel sendiri saja sudah tidak lagi menyembah Tuhan. Ya, rajanya saja itu udah nggak mau nyembah Tuhan. Dia datang jadi nabi di situ. Dia mau ngomong apa ke orang-orang Israel ini yang sudah ya udah nggak jelas begitu ya. Mereka mau pakai Allah siapa udah terserah mereka masing-masing. Kemudian Bapak Ibu Saudara, kalau kita bandingkan sama para rasul, 12 murid itu. Kalau kita bandingkan kondisinya enakan para rasul. Kenapa bisa dikatakan begitu? Sudah 12 ya. Kalau ada sebuah pergumulan, at least mereka bisa saling curhat kan? Gitu. Yang mereka jalanin kan sama. Yang mereka bisa curhat ber-12, banyak kan? Gitu. Belum lagi tentang ada Tuhan Yesus langsung. Enak loh. Udah melayani ada Tuhan Yesus langsung. Gitu. Bandingkan dengan Elia. Elia ini digambarkan kalau kita lihat kisahnya ya, itu selalu tuh jalan apa-apa sendiri ya, cuma Tuhan aja gitu. Dia mau kemana itu benar-benar dari Tuhan sendiri. Bukan dari diskusi rapat dulu, kita mau kemana nih, ke situ dulu yuk gitu ya. Enggak. Jadi Elia betul-betul saking ininya dekatnya dengan Tuhan ya, puji Tuhan dia bisa mengerti. Oh Tuhan mau ini, oh Tuhan pesannya ini gitu ya. Dia hanya ditemani kalau di dalam Alkitab itu disebutkan satu orang bujang. Jadi satu orang hamba laki-laki yang namanya Gehazi gitu ya, yang selalu menemani dan di cerita kita tadi disebutkan sedikit. Jadi ya luar biasa gitu tantangannya Elia. Tapi apa yang dia bisa lakukan Bapak Ibu? Sebelum perikop kita yang kita baca ini, Elia itu baru saja mengalahkan 450 Nabi Baal. Pakai tantangan. Jadi 450 Nabi Baal lawan Elia sendiri, mereka ngadu. Sama-sama membakar korban bakaran. Di situ, di hadap-hadapan, ditonton banyak orang. Lalu mereka mengadu nih, siapa yang korban bakarannya bisa terbakar sendiri. Dari berdoa. Gitu ya. Nggak boleh dinyalain sendiri, nggak boleh. Mereka harus minta Tuhan masing-masing begitu. Siapa yang benar-benar Tuhannya hidup, itulah yang nanti membakar korban bakaran yang mereka persembahkan. Dan benar Bapak Ibu Saudara ya, bahwa 450 Nabi Baal itu sudah doa, udah ngiterin mesbah berapa kali begitu. Sudah menoreh-noreh badan mereka sampai berdarah-darah. Tetapi korban bakaran mereka tidak terbakar. Justru Elia
satu orang inilah gitu ya. Dia taruh air, disiram air korbannya, dibikin parit, disiram sampai semuanya itu basah. Lalu dia berdoa kepada Tuhan, tetapi kemudian korban bakarannya dialah yang hangus terbakar. Dan itu membuktikan bahwa Elia lah yang membawa pesan Tuhan yang sesungguhnya, gitu ya. Bahwa Tuhannya Elia itulah yang betul-betul hidup. Dan bukan itu saja, tetapi Bapak Ibu Saudara, bahwa Elia kemudian menumpas semua Nabi Baal itu. 450 orang itu diperintahkan supaya Elia memusnahkan mereka, begitu ya. Jadilah kemudian Elia harus membinasakan 450 Nabi Baal ini. Tetapi apakah sudah bisa pelayanan luar biasa, udah bisa luar biasa pencapaian pelayanannya, udah taat, udah bikin mujizat bahkan sesuai izin Tuhan. Lalu apakah kemudian enak? Tidak. Justru di perikop kita inilah kita lihat Bapak Ibu Saudara bahwa Raja Ahab kemudian memberitahu permaisuri Izebel bahwa Elia ini sudah begini, Nabi Baal kita itu yang kita sembah itu pada ditumpas gitu ya. Dan kemudian Izebel mengirim seorang utusan pergi ke Elia dan menyampaikan pesan bahwa besok nyawamu akan kubuat sama. Kamu akan kubuat sama keadaannya, sama seperti siapa? Sama seperti para Nabi Baal yang kamu tumpas kemarin itu. Jadi sebetulnya Bapak Ibu Saudara, Elia secara manusiawi, dia justru mengalami ancaman luar biasa. Sampai nyawanya pun sekarang lagi diancam. Itu pergumulan yang real. Dan kalau kita bilang di zaman sekarang, ada nggak sih yang pelayan Tuhan sampai harus begitu? Ada. Ya. Dan saya rasa kita semua perlu merendahkan hati gitu ya. Kita belum sampai segitunya. Bahwa kita harus melayani sampai bertaruh nyawa kan nggak sampai segitunya. Ada banyak orang yang bukan mungkin melayani di gereja, melayani mungkin di rumah sakit sekarang, melayani mungkin jadi aparat keamanan begitu ya. Mereka yang sekarang ini lagi berlomba-lomba sama yaitu tadi gitu ya. Sesuatu yang mengancam keselamatan dirinya dan juga keluarga. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah kemudian karena jadi nabi, Elia santai, diancam begitu? Ah, tenang aja. Kalian gak lihat semua gitu kan, kira-kira Elia bisa bilang begitu. Allahku itu Allah yang hidup. Aku itu pasti gak akan kenapa-napa. Kan kita kan sering kan mendengarkan begitu ya cerita-ceritanya ya. Kayak misalnya Sadrak, Mesak, Abednego, sama Daniel misalnya dimasukin ke tungku api. Wah, mereka berani gitu ya, gak ada takut-takutnya. Silakan, kami percaya Allah kami bisa menyelamatkan kami kan gitu. Jadi ada banyak contoh-contoh yang membuat kita tuh seolah-olah lupa bahwa pelayan-pelayan ini bisa takut gitu. Nah, di ceritanya Nabi Elia, ternyata Nabi Elia ini menunjukkan sisinya itu. Gitu ya. Ketika diancam, lalu apa yang dilakukan? Nabi Elia malah justru melarikan diri gitu. Nabi Elia melarikan diri dan sampailah dia di sebuah tempat yang sepi di padang gurun, dan akhirnya dia berteduh di sebuah pohon yang namanya pohon arar. Di bawah pohon itulah dia berteduh, dia sudah lelah. Lelah batin, lelah fisik, itulah yang Elia rasakan. Dan mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, di ayat keempat, Elia ngomong sesuatu kepada Tuhan. Elia berkata begini, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Itu yang dikatakan Elia kepada Tuhan. Dan di sini kita bisa menangkap beberapa hal Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, sebetulnya Elia mau mengatakan bahwa sebagai manusia dirinya udah tidak sanggup. Gitu ya. Dia tidak sanggup lagi untuk menerima perintah yang berat ini dari Tuhan. Makanya dia minta, Tuhan cabut aja deh nyawa saya. Karena dia udah ngerasa apalagi yang bisa saya lakukan gitu. Saya udah berjuang, saya udah begini, saya udah begitu buat Tuhan.
Tapi kok akhirnya malah justru sekarang nyawa saya lagi diincar. Mendingan Tuhan aja deh yang ambil hidup saya. Dia mengatakan bahwa sebagai manusia, meskipun saya nabi, saya bisa takut loh Tuhan. Gitu. Saya juga bisa capek. Saya bisa capek batin sampai fisik gitu ya. Itu yang Tuhan harus tahu dari Elia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Elia dia masih takut akan Tuhan. Makanya dia tidak lari gitu ya, nggak kayak Yunus. Yunus udah nggak mau tugasnya Tuhan, Yunus lari kan begitu. Tetapi Elia tidak berani gitu. Makanya dia mendingan minta Tuhan, mendingan Tuhan sudahi saja hidup saya. Biar saya itu tidak menjadi orang yang lari dari Tuhan. Tapi saya udah nggak sanggup. Nah, kebayang ya Bapak Ibu ya. Kita mungkin juga pernah merasakan seperti itu. Aduh Tuhan, kalau secara manusiawi saya mau ngomong Tuhan, saya udah nggak tahan sebetulnya Tuhan gitu. Tapi saya bertahan ini ya karena saya masih takut aja sama Tuhan. Dan saya rasa di dalam keadaan hidup ini ada banyak orang yang bisa curhat kepada Tuhan seperti itu. Ya, ada yang tentang pernikahannya, Tuhan saya nggak tahu lagi, Tuhan pasangan saya bikin saya sakit hati terus. Tuhan saya udah nggak tahu lagi. Tapi karena saya takut sama Tuhan, saya masih mau bertahan. Tapi saya udah nggak tahu lagi mau gimana, saya udah nggak tahan, misalnya. Atau mungkin dia harus mengalami sakit, tetapi Tuhan belum izinkan dia dipanggil. Tuhan, kalau secara manusiawi Tuhan, saya udah nggak tahan secara fisik. Tapi Tuhan, saya nggak mau menyangkal Tuhan. Saya nggak mau marah-marah ke Tuhan. Gitu ya. Jadi kita bisa membayangkan nih, bahwa Elia itu ada di titik itu, Bapak Ibu Saudara. Nah berarti kan ini kan udah titik paling rendah gitu ya. Paling rendah. Nah sekarang pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, kalau seorang nabi yang luar biasa kayak Elia aja nyerah begitu, apakah ini tandanya Tuhan kelewat batas? Kan gitu. Kan temanya kan tadi Tuhan yang tahu batas. Nah pertanyaan dulu sekarang gitu ya, bener gak sih Tuhan tahu batas manusia? Jangan-jangan Tuhan tuh ya sekedar ini aja nyuruh begitu ya. Terserah dia, mentang-mentang Tuhan terus kemudian dia suruh gitu. Sampai orangnya udah gak bisa lagi. Apakah begitu? Apakah begitu Tuhan ketika memerintahkan sebuah tugas kepada kita? Nah Bapak Ibu Saudara, sebetulnya kalau dalam perikop ini kita bisa melihat bahwa Tuhan itu mengerti. Tuhan tahu Elia itu sedang duduk di bawah pohon arar, sedang memohon kepada dia untuk mencabut nyawanya gitu ya. Tuhan tahu. Tetapi apa yang Tuhan lakukan? Begitu tahu bahwa Elia itu sudah mencapai batasnya. Ini yang penting gitu ya. Kalau Tuhan tahu batas aja, terus Tuhan tahu, ya terus apa gitu kan? Nah, di sini dijelaskan Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan mengutus malaikatnya mendatangi Elia, membangunkannya, dan memberikan dia makan dan minum sebanyak 2 kali, gitu. Memang nggak banyak ini ya, nggak kayak sesi konseling gitu ya. Elia, kamu sedang ada tekanan apa gitu. Nggak seperti itu Tuhan ya. Terus Elianya curhat, iya Tuhan ternyata mengikut engkau itu tuh berat gitu ya. Elia, saya tahu kamu itu hambaku yang setia banget, nggak gitu ya. Nggak di alam-alam gitu ya, nggak dibikin apa sih, dibujuk-bujuk, enggak. Tetapi apa yang Tuhan lakukan, Tuhan berikan dia makanan. Apakah betul Elia lagi lapar? Kan gitu ya. Orang lagi sedih minta Tuhan ambil nyawanya dikasih makan. Ini maksudnya apa sih? Kan gitu. Tapi Bapak Ibu Saudara, ingatlah bahwa ini makanan dari mana? Gitu kan? Makanan surgawi. Makanan yang nggak dibuat sendiri oleh manusia, tetapi ini Tuhan yang menyediakannya. Meskipun kelihatannya tadi ya disebutkan di sini roti bakar gitu ya, air. Tetapi kan coba habis dimakan itu semua, masa iya Elia bisa berjalan 40 hari 40 malam nggak lagi makan? Tapi dia kuat akibat roti bakar yang 2 itu yang dia makan. Masa begitu? Ini kan berarti menyimbolkan bahwa memang ini makanan surgawi. Nah, disinilah kita belajar Bapak Ibu ya. Begitu Tuhan
tahu kita sudah bertemu dalam batas kita, bahwa kita sudah mencapai batas kita, dan kita mohon kepada Tuhan, Tuhan udah aku nggak tahu lagi gitu ya. Tuhan berikan makanan surgawi bagi kita semua, hamba-hambanya. Dan ini menjadi sebuah kabar yang baik buat kita sekalian gitu ya. Bahwa Elia pun dia tidak banyak diberikan petuah, nggak dikuliahin sama Tuhan, tidak. Nggak kayak kita gitu ya, mungkin kita pernah nih curhat gitu ya. Pak, aduh, capek saya nih melayani, Pak, aduh pengen istirahat dulu deh gitu ya. Terus kemudian nanti kalau ketemunya sama saya, ibu tahu nggak, sebetulnya ibu tuh kurang bersyukur, kan malah dikuliahin kan. Nah, kan bapak ibu jadi bete kan. Memang Pak Muni ini memang males saya nih kalau curhat, mah gimana lagi gitu. Nah kalau sama Tuhan nih enggak gitu ya, bahwa ada makanan sorgawinya. Nah apa itu? Nah wujudnya masing-masing. Kalau bagi Elia, bagi dia tampaknya itu adalah roti bakar. Itu air. Bagi kita apa? Nah, biar Tuhan nanti yang tunjukkan. Biar Tuhan nanti yang tunjukkan satu persatu buat kita. Apa makanan sorgawinya, bentuknya apa? Bisa berupa orang yang diutus, bisa berupa pencukupan kebutuhan kita, bisa berupa kesembuhan, bisa berupa kekuatan yang mungkin tidak sadar kita punya ternyata. Tetapi memang karena kekuatan Tuhan dulu harus ada, baru kita bisa berbuat seperti itu. Nah maka Bapak Ibu Saudara, kita perlu mengimani hal ini. Supaya apa? Supaya kita bisa punya bekal. Karena orang-orang dunia sekarang bilangnya begini Bapak Ibu. Orang yang beragama, orang yang masih berdoa, itu cuma sugesti. Mereka bilang begitu. Agama itu nyanyi-nyanyi gitu ya, sembah-sembah Tuhan, dengerin khotbah itu nggak ada itu. Itu cuma sugesti aja. Aslinya manusia tuh kuat gitu ya. Aslinya manusia itu memang bisa, cuma harus disugesti aja gitu ya. Jadi seolah-olah kayak dibohong-bohongin. Padahal menurut iman kita percaya betul bahwa sebetulnya memang kita punya batas. Tetapi karena Tuhan, batas itu seperti seolah-olah hilang. Dan hanya karena Tuhanlah kita bisa seperti itu. Dan itulah yang perlu kita pada saat ini Bapak Ibu Saudara, seperti cerita Elia, ya kita juga perlu sama-sama imani. Saat-saat inilah kita paling butuh sebetulnya pesan ini. Karena kita sudah bisa melihat di kiri kanan kita, orang sudah bilang ampun Tuhan, sudah bilang nyerah Tuhan, sudah bilang saya nggak tahu lagi Tuhan, saya udah mau end aja gitu ya. Kalau Tuhan nggak jawab-jawab, saya yang end hidup saya sendiri. Selesai. Kalau Tuhan tidak jawab-jawab, saya yang end hubungan pernikahan saya sendiri. Kalau Tuhan tidak jawab-jawab, saya yang end, saya curang sendiri, udah. Dan itu bisa terjadi jikalau kita tidak betul-betul mengandalkan Tuhan. Nah maka pada hari ini Bapak Ibu Saudara, pesan Tuhan sudah jelas bagi kita yang mungkin pada saat ini sedang bergumul, yang mungkin pada saat ini sedang bertemu dengan batas-batas dirinya. Tuhan ada untuk kita. Dan Tuhan ingin kita datang kepadanya. Kiranya renungan pada hari ini, Bapak Ibu Saudara bisa memberkati kita semua. Selamat sore, selamat merenungkan firman Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, mungkin saya tetap seperti biasa ya, membuka, ada yang mau bertanya, ada yang mau sharing. Seperti biasa 3 orang saja. Mari silakan. Sharing. Ya kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada ya mangga silakan. Mau Pak. Oh monggo. Monggo. Apa ya? Saat saya ngerasa lelah, maksudnya
baik itu dalam bekerja, dalam pelayanan, dalam mengurus anak, itu kan sebenarnya lelah itu yang saya rasain itu ketika apa yang saya harapkan kenyataannya tidak sesuai dengan harapan Tidak saya sesuai gitu loh. ekspektasi. Ya kan? Nah, di situ kadang saya ngerasa lelah. Jadi misal dalam hal anak, mungkin ekspektasi saya atau standar saya buat anak terlalu tinggi. Nah, sementara anak saya nggak bisa ngikutin. Nah, di situ kadang saya ngerasa lelah. Kok bisa ya kayak gitu? Maksudnya aku tuh udah berusaha loh. Aku udah cari duit, ngelesin anak, terus semua kebutuhan dia udah aku penuhin biar dia itu begini gitu kan. Terus saya tuh udah berusaha loh dalam pelayanan tuh seperti ini, tapi kok baik dalam pelayanan, baik dalam mengurus anak, kok hasilnya tuh nggak sesuai harapan saya gitu. Kalau misalnya harapan saya tuh 10, saya dapatnya 8 gitu. Nah, di situ kadang saya ngerasa lelahnya di situ. Jadi kadang saat saya ngerasa lelah, akhirnya saya merasa apa sih yang salah sama saya? Saya tuh kurang apa sih gitu. Maksudnya kok kok Tuhan kayak gitu sih gitu. Maksudnya nggak kadang ya mungkin saya nggak menyalahkan Tuhan gitu ya. Cuman kadang kok bisa sih kayak gitu? Saya tuh kurang apa sih Tuhan gitu loh. Kayaknya saya tulus, ikhlas, berusaha, pokoknya yang memang supaya tujuan saya itu tercapai, tapi hasilnya nggak ini gitu. Termasuk ya mungkin sekarang yang saya lagi isolasi mandiri, saya ngerasa sempat ada kecewa, sempat ada kecewa. Kenapa ya? Kan saya prokes saya tuh udah udah bisa dibilang saya nggak main-main lah untuk prokes gitu. Tapi kenapa sih kok saya kebagian gitu? Saya tuh salah apa gitu? Saya kadang ngerasa down aja gitu kayak kayak aku tuh kayak nggak digubris sih gitu. Ya, Itu ya, aja sih Pak. makasih Bu Rina untuk sharingnya. Ya, memang tadi ya bahwa kita juga sesuai dengan renungan bahwa betul kita sebagai manusia pasti punya banyak hal yang dimana itu ekspektasi. Kalau tadi juga mungkin kita mau bahas tentang ekspektasi, Elia pun bisa jadi punya ekspektasi gitu ya di dalam melayani. Bahwa harapannya begitu dia modal taat, ya pasti Tuhan jadikan semuanya baik kan gitu. Tetapi justru yang dia dapat adalah orang yang ingin mengincar nyawanya. Maka dari itu yang perlu kita belajar dari cerita tadi adalah memang kita bisa akui ini jujur kepada Tuhan, dan Tuhan juga kalau di sini kan tidak terlihat bahwa Tuhan menghakimi Elia juga gitu ya. Bahwa Tuhan juga mengerti gitu, balik lagi tadi ya. Tuhan tahu batas, Tuhan tahu batas-batas kita. Tetapi kemudian itu tadi bahwa Tuhan juga berikan sesuatu. Nah, inilah yang mungkin sama-sama kita perlu sama-sama belajar gitu ya. Sharing Gurina juga adalah buat kami semua, buat kita semua pelajaran, dan mungkin kita juga semua punya sharing yang mirip-mirip hanya beda hal begitu. Tetapi bisa jadi ya itu tadi balik ya gitu ya. Ekspektasi, harapan kita sendiri atau ekspektasi orang kepada kita, itu semua bisa menjadikan diri kita lelah gitu. Nah, puji Tuhan bahwa kita masih bisa mengungkapkan kelelahan kita itu kepada Tuhan. Karena kepada siapa lagi sih gitu ya? Kita curhat ke manusia, apa ya manusia bisa bantu sampai mana sih? Bantu sejauh mana sih gitu. Tetapi ketika kita kemudian sudah bisa mulai ada di fase-fase di mana Tuhan ini sudah kelihatan begitu hasil dari maksud Tuhan ini. Mungkin memang tidak terjadi sesuai dengan ekspektasi kita 100% begitu ya. Tetapi apa yang Tuhan jadikan itu juga ternyata ya indah. Nah, saya juga belajar bahwa di
dalam hidup ini memang ekspektasi itu adalah buah dari ketidaktahuan kita sebagai manusia. Saya pun juga gitu ya, saya nggak tahu nih, saya ekspektasinya begini, begini, begini. Ternyata ya saya kaget gitu. Loh kok gini ya? Loh kok gitu ya? Oh ternyata gini ya. Tetapi ketika Tuhan juga olah begitu ya, waktu ini juga berbicara, Tuhan berikan saya waktu untuk berproses juga. Ternyata ya yang saya lihat, oh ya ternyata mungkin yang selama ini saya bayangkan itu ya karena saya masih belum punya bayangan. Tetapi Tuhan yang sudah tahu gambaran dari awal, pertengahan hingga akhir, Tuhan buktikan gitu ya. Nih loh, sebetulnya nih begini. Aku mau aku tempatin kamu di sini ya begini. Nah itu yang saya mencoba untuk hayati. Nah semoga juga itu bisa menjadi sharing untuk Bu Rina dan juga untuk kita semua. Gitu ya. Makasih sekali lagi Bu Rina untuk sharingnya. Semoga tetap semangat, ya, tetap kuat juga di dalam isoman, ya, semoga lancar terus begitu. Terus juga untuk anak-anak serta Pak Nanang juga tetap bisa sehat gitu ya, beserta dengan orang tua di Cikidang. Oke, terima kasih Bu Rina. Nah, mungkin satu lagi aja kali ya, kalau tiga kayaknya nggak cukup nih. Satu lagi. Tambahan Monggo, silahkan. dengan segala sesuatunya yang tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Tadi nerusin tadi ngambilnya yang tadi. Biasanya kita juga mengambil hikmahnya jadi oh iya kemarin aku begini tapi bisa sampai di fase sekarang berarti aku masih dikuatkan gitu aja, dari sisi baiknya begitu. Ya. Masih dikasih oh aku kemarin dikasih pelajaran ini, jalanin ini. Jadi kita juga lebih berpengalaman, lebih ngerti, besok juga bisa kasarnya kalau ada orang lain yang sekarang Mbak Rina, kayaknya sekarang Mbak Rina lagi isolasi. Oh iya, dalam isolasi itu apa yang dikerjain, apa yang dijalanin. Besok maaf kalau ada orang lain yang ini kan nggak tahu, bisa nanya. Ya. Jadi tambah pengalaman. Terima kasih Bu Joko penambahannya ya. Dan mungkin ya memang kita sebagai sesama orang percaya ya paling peran kita ya menjadi teman, menjadi kawan begitu ya. Bahwa saya rasa itu pun juga tetap bermakna, itu yang menguatkan kita juga gitu ya. Bahwa kalau kita justru malah saling menghakimi, wah lemah gitu kan, wah kayak ngerti aja gitu kan pergumulan orang lain gitu. Makanya yang bisa kita lakukan adalah memang hadir gitu ya. Nah, mungkin juga kita semua juga ya kita mungkin perlu berlatih juga ya bahwa kita bukan hanya hadir tapi kalaupun kita juga misalnya memang udah nggak kuat gitu kan ya jangan di-post sendiri terus gitu ya. Ada hal-hal yang mungkin masih bisa dibantu oleh rekan-rekan yang lain atau keluarga kita dan lain sebagainya. Ya tapi terima kasih juga Bu Joko untuk tambahannya. Nah, mungkin kita sekarang masuk ke doa syafaat ya. Sekarang kita mau berdoa untuk pergumulan-pergumulan kita, baik juga pergumulan-pergumulan dari teman-teman kita yang mungkin hari ini tidak bisa hadir. Nah, silakan ibu-ibu, bapak-bapak, kalau yang hadir bisa infokan ke saya apa aja. Tadi Bu Tirsa, terus ibu-ibu yang lain lah Mas. Terus situasi yang semakin nggak jelas kayak gini bikin takut semuanya. Betul. Burina. Doain Pak cepet sembuh, saya kangen anak-anak. Jangan cepet-cepet Ibu, harus 2 minggu emang nggak bisa cepetin lagi. Pengen ketemu anak-anak jujur. Ya betul. Nggak apa-apa Bu, biar tambah tresno tuh ya. Gitu. Yang biasanya nggak video call kan jadi video call Mbak Rina. Ya kita berdoa untuk situasi juga ya, situasi pandemi ini. Semoga cepat berlalu lah. Amin. Apalagi ya yang lihat rumah sakit yang penuh kayak gitu tuh serem. Iya, betul. Ya, Pak Mudi, saya minta didoakan. Oh, Bu Rina cepat sembuh ya. Makasih Bu. Doakan semua. Saya juga minta didoakan khususnya untuk di rumah sakit. Rumah sakit begitu penuh sampai untuk penyakit-penyakit yang biasa mungkin nggak diterima pasien lagi itu
untuk COVID semua. Iya. Jadi Dilarang sakit kata Kita- Ibu. ada sebagian ruangan yang ditutup karena perawatnya mungkin ada di situ 20, sekitar 15 orang positif. Nah, jadi begitu juga dengan dokter-dokternya juga banyak yang kena, dirawat jalan juga seperti teman-teman saya itu. Ya tapi puji Tuhan, saya di swab ya selalu negatif gitu. Ya. Jadi doakanlah Pak Modi biar pemulihan kali ya, untuk Ya. yang sakit biar cepat sembuh, biar ya jangan corona ini jangan terlalu ganas lah mungkin gitu kali ya. Iya. Biar kita bisa beraktivitas normal lagi. Ya. Mungkin itu Pak Modi, makasih. Siap, terima kasih. Baik, mungkin sementara itu saja ya, nanti kita berdoa untuk yang lebih global juga. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga rindu untuk menaikkan doa syafaat kami ya Tuhan, bahwa kami pun juga ingin Tuhan yang melawat kami satu persatu, yang membuat kami pun juga bisa menjadi kuat di tengah-tengah pergumulan kami. Terutama kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang pada saat ini tengah sakit dan juga di dalam masa pemulihan, untuk Bu Tirsa dan juga Bu Rina. Tuhan yang akan juga sertai, Tuhan yang akan juga kawal terus masa-masa pemulihan, dan juga Tuhan berikan semangat kepada beliau-beliau untuk juga bisa terus untuk semangat untuk meminum obat, untuk juga menjaga kondisi di masa-masa pemulihan ini, sehingga betul-betul ketika nantinya sudah selesai masa isolasi maupun juga masa pemulihan, beliau-beliau dapat beraktivitas dengan seperti biasanya, bertemu dengan keluarga, dan juga terlebih lagi bisa kembali melayani baik itu di pekerjaan maupun juga di pelayanan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk situasi pandemi COVID-19 ini yang sudah merambah ke berbagai wilayah, yang juga sudah berdampak di berbagai macam segi kehidupan kami, baik itu pekerjaan, baik itu bahkan di lingkungan rumah kami, bahkan juga di pelayanan kami dan gereja kami. Tuhan, kami menyerahkan seluruh pergumulan ini ke dalam tangan kuasa-Mu saja, supaya jikalau Tuhan izinkan, biarlah pergumulan ini berlalu ya Tuhan. Tapi jikalau Tuhan masih mengizinkan kami juga untuk terus berproses, di tengah-tengah kondisi ini kami memohon supaya Tuhan memberikan perlindungan, terkhusus juga untuk Bu Moriani dan juga rekan-rekan di Rumah Sakit Sekarwangi, dan juga mungkin untuk rumah sakit sekitar, dan juga rumah sakit lainnya di Indonesia, di mana semua tenaga medis dan para dokter juga sedang berjuang untuk bisa melayani dengan sebaik-baiknya, terutama melayani pasien-pasien COVID yang semakin bertambah. Tuhan juga yang akan lindungi mereka. Tuhan juga yang akan berikan mereka semua semangat, kesehatan, dan sukacita. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Cibadak dimanapun mereka berada. Jika mereka pada saat ini tengah bergumul di dalam kesehatan mereka, di dalam pergumulan pribadi lepas pribadi, antar anggota keluarga, tentang pekerjaan atau juga dengan studi mereka, Tuhan yang mau turun tangan, dan Tuhan sendiri yang tunjukkan kepada mereka jalan yang memang Tuhan rencanakan bagi masing-masing diri kami. Dan Tuhan sendiri juga yang akan berikan kami kekuatan untuk terus bisa bertahan, untuk terus bisa berproses dan berpengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah seru doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, mari kita sekarang mau mengucap syukur. Seperti biasa, nanti persembahan akan disampaikan langsung bagi Bapak Ibu untuk nanti jikalau memang bisa hadir gitu ya di kebaktian umum, maka persembahan ini bisa dipersembahkan atau juga bisa melalui transfer. Nah, mari kita bersama-sama memuji PKJ 149.
lagu baru, seradungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Seradungkan lagu baru, seradungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya beri muliakan. Seradungkan lagu baru, seradungkan lagu baru baginya. Ya, mari kita sekarang kita tutup ya dalam doa, sekaligus juga menghantarkan persembahan kita, lalu kita bersama-sama seperti biasa juga kita pujikan Bapa terima kasih ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas pesan Tuhan, akan kesediaan Tuhan juga untuk mendengar dan juga menanggung pergumulan kami di dalam doa, di dalam pujian kami ya Tuhan. Dan pada saat ini kami juga mau bersyukur kepada Tuhan dengan persembahan. Tuhan sendiri juga yang kiranya mau ajar kami terus untuk bersyukur, untuk menemukan sesuatu yang adalah berkat dari Tuhan. Dan itu semua membuat kami bisa kembali mempersembahkan kepada Tuhan dengan rasa sukacita. Dan ketika kami sebentar lagi akan menyelesaikan ibadah kami di sore hari ini, Tuhan juga yang akan sertai sisa hari ini, dan Tuhan juga yang akan sertai kami di dalam istirahat malam kami. Supaya kami pun ketika esok hari akan beraktivitas lagi, Tuhan sendiri juga yang akan berikan kami kekuatan serta damai sejahtera daripadamu saja. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Ya, karena lampunya sepertinya agak ngeheng. Jadi kita nyanyi saja ya. 1, 2, 3. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam Surga berterima kasih. Amin. Ya, terima kasih.